Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel Denji Sutomo, channel yang insya Allah mendidik, menghibur, dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak semuanya? Alhamdulillah ana bi khair, syukur. Nah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kita bisa belajar bersama. Insya Allah pada pertengahan kedua semester 1 kita tetap semangat ya. Setelah kita melaksanakan PTS kemarin, anak-anak semoga tetap bersemangat untuk belajar pada semester 1 dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi PPKN ya, di tema 3 ya, tema peduli terhadap makhluk hidup. Namun sebelum itu mari kita buka terlebih dahulu ya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, kita mulai ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban. Masih tentang hak dan kewajiban. Namun apa yang kita pelajari di tema 3 adalah bagaimana menyeimbangkan antara hak dan kewajiban itu. Kita tahu kita punya hak dan kita juga tahu kita itu punya kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu sebisa kita seimbangkan. Artinya kita harus melaksanakan keduanya. Tidak boleh hanya kewajiban saja lalu kita tidak menerima hak. Begitu juga kita tidak boleh hanya menerima hak kita tanpa melakukan kewajiban. Harus selaras, seimbang ya. Nah, pada tema ini khususnya ya, kita belajar tentang hal itu. Anak-anak silakan membuka halaman 37 ya. Halaman 37 pada buku paket 4C. Di situ ada tipsnya ya, tips bagaimana untuk memenuhi hak dan kewajiban itu agar seimbang. Yang pertama, mendahulukan pelaksanaan kewajiban sebelum menuntut hak. Nah, contohnya, perhatikan guru mengajar sebelum bertanya tentang pelajaran yang belum dipahami. Ini menjadi adab ya. Adab tentunya ketika kita belajar harus memperhatikan dulu Bapak Ibu guru yang mengajar. Tidak boleh langsung bertanya atau tiba-tiba gitu. Perhatikan dulu dengan seksama. Lalu yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan diri sendiri. Jadi ketika kita bisa melakukan kewajiban itu, tentu itu untuk kepentingan bersama ya. Misalnya kewajiban tertib saat wudhu ya, antri gitu ya. Kalau kita egois, kita pengen duluan, nah itu tidak bagus, tidak boleh ya. Kalau mau untuk kepentingan bersama ya antri, dahulukan dulu orang lain boleh gitu. Ketika emang belum giliran kita gitu. Ketika mau berbelanja, anak-anak juga harus antri kan, nggak boleh langsung nyerobot antrian langsung bayar tiba-tiba, nggak bisa ya. Harus mengutamakan kepentingan bersama. Lalu tidak boleh mengganggu hak orang lain saat kita menikmati hak sendiri. Contohnya ketika kita bermain bola, boleh nggak main bola? Boleh, tapi ada orang lain yang juga memiliki haknya. Kita main bola, tapi kita main bolanya ganggu di depan rumah orang dan teriak-teriak, gol kayak gitu. Nah, orangnya itu kaget ya. Jadi tidak boleh. Jadi sebaiknya kalau main bola di lapangan, kalau main bola depan rumah yang ada tetangga kalian ya jangan teriak-teriak berisik ya. Dengerin musik itu juga jangan terlalu keras, nanti mengganggu tetangga. Kita sebagai muslim diwajibkan untuk saling bertoleransi terhadap tetangga. Tidak boleh mengganggu tetangga dari lisan dan tangan kita. Itu ya. Lalu ada nomor 4, tidak boleh meminta hak secara berlebihan. Ya, memang kita punya hak ya, tapi nggak boleh berlebihan dalam meminta hak itu. Jadi nggak boleh memaksa. Kita punya hak untuk dikasih sayang sama orang tua. Wujudnya misalnya dikasih sangu. Pak, aku sangunya mbok 10.000 kayak gitu. Padahal biasanya dikasihnya 5.000. Gak boleh maksa. Kalau orang tua memiliki rezeki dikasih, alhamdulillah. Tapi kalau belum ada, ya kita syukuri apa yang ada, gitu ya.
wah kok lauknya cuma tempe pak bu, pengennya ayam goreng, spaghetti, pizza, burger, kebab dan seterusnya. Kalau anak-anak bisa memahami orang tua kalian ya, di rumah itu kita bersyukur, itu lebih baik, lebih ahsan ya, daripada nuntut orang tua kita sesuai dengan keinginan kita. Jangan jadi anak yang egois. Jadilah anak yang pengertian dan berbakti pada orang tua ya. Lalu kita memiliki kewajiban untuk menyelaraskan itu. Kenapa sih kok kita harus menyeimbangkan itu? Di halaman 37 juga diterangkan, agar tercipta suasana keluarga yang harmonis. Lalu peraturan itu bisa dijalankan dengan baik ya, karena semuanya seimbang. Tidak ada orang yang merasa terganggu karena saling menghargai haknya masing-masing. Hidupnya rukun dengan sesama, lalu aman dan nyaman di sekitar kita, dan terakhir tercipta kebersihan, keindahan, dan kesehatan di sekitar karena kita peduli terhadap sekitar kita dan lingkungan kita. Lalu di halaman 34 ya, ini masuk pada konteks kewajiban kita terhadap tumbuhan. Nah, di sini temanya kan kita belajar tentang kewajiban dan hak kepada hewan dan tumbuhan ya anak-anak ya. Maka ini kita pelajari dulu bagaimana sih kewajiban kita terhadap tumbuhan. Yang pertama, kita tidak boleh merusak tumbuhan itu. Nggak boleh menebang pohon sembarangan. Kita wajib untuk menanam tumbuhan di sekitar lingkungan kita, untuk merawat bumi. Save the earth ya. Kita sama-sama hamemayu hayuning tawono, mempercantik indahnya bumi kita gitu ya. Dan yang keempat, merawat tanaman yang kita tanam. Jangan cuma tanam tapi nggak mau merawat ya. Disirami, dikasih pupuk teratur. Kalau ada daun yang kering ya dipotong kayak gitu ya. Itu. Lalu bagaimana jika kita memiliki hewan peliharaan? Siapa yang punya hewan peliharaan di sini? Yo, cung. Nah, pasti ada yang punya ya. Itu kucing tuh, kemarin ada yang punya 9 kucing di rumah. Ada yang punya ikan hias, mungkin ada yang punya ayam, ada yang punya apalagi kelinci mungkin, ada yang punya apalagi. Kalau Pak Haji nggak punya ya peliharaan itu, tapi ada hewan-hewan di rumahnya Pak Haji. Ya. Di sini kita juga belajar bagaimana kita menjalankan kewajiban kita terhadap hewan. Tandanya kita peduli terhadap makhluk hidup. Anak-anak silakan membuka halaman 62. Di sana ada contohnya itu ada 6, yaitu kita harus memperhatikan kondisi hewan ya. Kalau hewannya itu masih kecil, maka kita harus memberikan kesempatan untuk dia disayangi oleh ibunya. Nah, karena masih rentan ya, masih kecil itu. Nggak boleh main pelihara tapi nggak tahu kondisi hewannya itu. Udah siap belum kita pelihara? Tunggu dulu sampai dia itu siap ditinggal sama induknya baru kita rawat gitu ya. Lalu kita harus siap untuk memberi makan karena itu sudah tanggung jawab kita kalau kita mau melihara hewan. Lalu yang ketiga, buat kandangnya agar dia itu juga nyaman. Kan orang itu makhluk hidup itu kan nyaman kalau punya tempat tinggal ya. Kalau enggak dia bakal nyari sendiri nanti. Bisa jadi di semak-semak, bisa jadi di lemari, bisa jadi di mana. Kalau dia itu enggak dibuatin tempat tinggal atau kandang. Yang keempat, jaga kebersihan kandangnya. Jangan sampai lupa dibersihkan, nanti jadi sarang penyakit. Yang kelima, ini perawatan ya. Dirawat dengan baik. Misalnya kita memandikannya atau perlu ke dokter hewan kalau sudah butuh perawatan serius gitu ya. Ada mungkin vitamin, disampoin dan sebagainya. Lalu ada, nah ini yang paling penting, kita memperlakukannya itu dengan hati ya, dengan kasih sayang. Karena itu sama-sama ciptaan Allah ya, hewan dan tumbuhan itu ciptaan Allah. Di sini hewan harus kita rawat juga dengan sangat penuh kasih sayang. Dan yang terakhir, kita belajar juga tentang bagaimana kita merawat sumber daya alam di sini. Lingkungan itu kan luas ya. Kita sudah belajar tentang perairan dan daratan kemarin. Nah, itu banyak sekali yang kita bisa pelajari. Dan kita sebagai manusia yang diciptakan Allah di bumi ini sebagai penjaga, pemakmur, khalifah di muka bumi, maka harus mau untuk merawatnya ya. Contohnya apa saja kita merawat sumber daya alam itu? Kewajiban kita itu apa aja ya? Silakan buka halaman 115 ya anak-anak. Yang pertama, kita mengadakan reboisasi.
Apa itu reboisasi? Reboisasi adalah penanaman kembali lahan yang pohonnya itu sudah ditebang biar nggak gundul. Kalau gundul nanti berbahaya. Ibarat kalau orang gundul kena air dia langsung jatuh ya, licin gitu ya. Jadi bisa menyebabkan banjir di bawah-bawahnya gitu. Tapi kalau ada rambutnya, ada pohon di sana, dia akan diserap ya, diserap akan menjadi manfaat yang luas gitu. Jadi nggak mudah terjadi bencana. Lalu penebangan pohon itu harus dengan sistem tebang pilih, tidak sembarangan semuanya ditebang-tebang. Lalu setelah ditebang ya ditanam lagi gitu ya, ada yang ditanam bibitnya supaya tidak gundul tadi ya. Lalu menjaga kesuburan tanah antara lain dengan pemupukan, pembuatan sengkedan. Sengkedan itu terasering. Seperti kalau di sawah itu anak-anak pernah lihat yang bentuknya miring gitu ya, miring dan rapi, bagus, apik nek di sawang. Itu namanya sengkedan. Nah, lalu ada menanam dengan sistem tumpang sari. Jadi sistem tumpang sari itu dia menanam terus mengganti dengan tanaman lain agar menjaga kesuburan tanahnya. Lalu mengambil ikan di sungai atau laut dengan cara yang dibenarkan. Jadi nggak boleh ngawur, nggak boleh pakai bom, harus dengan pancing atau jaring ikan supaya menjaga kelestarian di bawah laut ya, atau di sungai itu tadi. Jangan ngawur ya, pakai bom itu akan merusak dan membunuh dengan brutal ya, bahasanya itu apa ya, terlalu sadis ya gitu. Lalu mencegah terjadinya pencemaran air dengan tidak boleh membuang limbah ke perairan. Nah, Pak Haji ini pernah menyaksikan sendiri, sayang sekali masih terjadi di Indonesia ya, di sekitar kita. Pak Haji waktu itu berangkat sekolah, nah di depannya Pak Haji ada orang yang membuang sampah langsung ke kali gitu, naik motor dibuang ke kali. Nah, itu adalah salah satu contoh perilaku yang tidak baik untuk ditiru. Tidak boleh ya membuang sampah langsung ke sungai, itu tidak boleh, karena akan menjadi sumber penyakit dan sumber bencana ya, bisa jadi banjir karena menyumbat air di situ. Lalu mengolah limbah agar tidak membahayakan kehidupan dan membatasi pengambilan barang tambang dengan jumlah yang terbatas. Jadi tidak boleh mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Baik, itu anak-anak pembelajaran PKN pada tema 3 ya, subtema 1, 2 dan 3. Pak Haji rangkum menjadi satu video di sini agar mudah untuk anak-anak pelajari ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.